Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah sekitar 2 bulan kita tidak bertemu, tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita semua ada dalam perlindungannya, kita semuanya baik-baik saja. Hari ini saya akan sharing dari Markus 4 ayat 35 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin ribut itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, dari firman Tuhan yang kita baca di sini, ada 3 unsur yang kita perhatikan, bahwa ada murid-murid, ada angin ribut, dan ada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sini, kita dilambangkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita mengikut Tuhan dan Tuhan berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Artinya apa? Kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita taat akan firman Tuhan. Sebab itu tatkala Tuhan Yesus berkata, "Mari kita ke seberang." Kalau dalam bahasa lainnya dikatakan, "Mari kita ke tempat yang lebih tinggi." Artinya Tuhan ingin membawa kita ke satu pengalaman yang baru, ke satu pengalaman yang belum pernah kita hadapi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taat akan perintah Tuhan Yesus. Dan yang terjadi dikatakan, mulailah bertolak. Tatkala kita bertolak, tatkala Tuhan mau kita ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang lebih tinggi, Tuhan ada bersama dengan murid-murid. Artinya apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Tatkala Tuhan ingin membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih tinggi, Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, tatkala murid-murid itu tiba-tiba di tengah perjalanan ada angin badai datang. Ini mengajarkan kepada kita anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Sudah sungguh-sungguh ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena dikatakan Tuhan Yesus pun ada di dalam kapal. Ternyata tidak luput dari pencobaan, masalah kehidupan ini. Seperti masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Angin, badai, pencobaan itu datang. Dan apa yang menjadi respon murid-murid di sini? Murid-murid itu menjadi takut. Dan murid-murid ini mulai berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasakan tatkala kita sebagai orang percaya mengalami masalah, apa yang menjadi respon kita? Pertama, kita melihat angin badai, kita menjadi takut. Lalu yang kedua, kita mulai meragukan Tuhan Yesus. Kita meragukan Tuhan kita, sama seperti murid-murid ini bilang, "Guru, engkau ini nggak peduli ya kalau kita binasa." Tapi apa yang terjadi? Dikatakan di sini, Tuhan Yesus bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Bapak Ibu Saudara, tatkala murid-murid mulai mencari Tuhan Yesus, mencari guru mereka, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus punya kekuatan, Tuhan Yesus punya power, karena nama Tuhan Yesus
adalah nama di atas segala nama. Segala masalah harus takluk di bawah nama Tuhan Yesus. Apakah namanya COVID-19, apakah namanya resesi ekonomi, apapun namanya harus takluk di bawah Tuhan Yesus. Hari itu Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi? Seketika tenang. Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan yang kita percaya kepada Tuhan. Tatkala kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita, membereskan masalah kita. Tapi apa yang terjadi? Malah kita mungkin kadang bertanya, seperti murid-murid ini bertanya, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan? Adakah kita seperti itu? Kita meragukan Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Ayat 40 dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita sedang menghadapi masalah bersama, yaitu masalah COVID ini. Banyak orang menjadi takut. Yang menjadi khawatir, yang menjadi banyak masalah, sekarang adalah spirit ketakutan. Roh ketakutan itu lebih besar daripada COVID itu sendiri. Bapak Presiden kita sendiri sudah berkata, bahwa marilah kita mulai bersahabat. Marilah kita mulai bersahabat dengan corona. Marilah kita bersahabat. Kita hidup, kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak dipenuhi dengan roh takut akan Allah, tapi kita percaya ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus sangat berkuasa atas segala masalah. Memang penyakit-penyakit ini selalu ada bersama dengan kita, tapi kita anak-anak Tuhan. Kita mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita menjaga kebersihan kita turutin kita dengan pemakaian masker atau apapun. Tapi jangan kita menjadi takut. Jangan kita dikuasai oleh spirit ketakutan, tapi kita dikuasai oleh Kristus, oleh firman Tuhan yang menguatkan kita setiap saat. Kita harus percaya bahwa tatkala Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti bisa melewati semua masalah. Semoga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, kau diberkati dengan firman ini, dan hari ini engkau mau katakan bahwa engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak takut terhadap apapun, tapi engkau takut hanya kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.